Oke, kita akan mulai kita punya pelajaran. Ini adalah bagian ke-9 daripada The Power of God unto Salvation. Kita mulai dengan cerita Raja Solomon di 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Di Gibeon, Solomon dalam tidur pada malam harinya menerima mimpi dari Tuhan, di mana Tuhan mengatakan sesuatu kepada dia, yang adalah, mintalah kepadaku apa yang aku mau berikan kepadamu. Jadi itu kayak blank check lah. Kamu sendiri yang isi jumlahnya. Kamu mau apa? Minta aja kamu mau apa. Dan di ayat 9, Sulaiman menjawab, berikanlah kepada hambamu pengertian untuk menghakimi atau memimpin umat-umatmu. Itu yang diminta, pengertian. Dan agar dia bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat, ya. Itu yang diminta. Karena dia butuhkan itu untuk memimpin dan bisa menuntun umat Tuhan berdasarkan hikmat yang diberikan dari Tuhan. Dan Tuhan sangat pleased dengan permintaannya. Karena ayat 11 dikatakan, karena kamu nggak minta untuk ditambah kamu punya panjang umur, kamu nggak minta untuk kekayaan untuk diri kamu, bukan itu yang kamu minta. Dan kamu nggak minta untuk musuh-musuh kamu disingkirkan, tetapi kamu telah minta pengertian dan bisa membedakan antara baik dan jahat dalam kamu punya judgment. Dan oleh sebab itu diberikan. Jadi Solomon lah seorang yang sangat bijaksana, yang memiliki pengertian dengan wisdom yang kita belajar minggu lalu kan. Di 1 Raja-Raja 3 ayat 12, kita lanjut lagi. Katakan, saya akan melakukan sesuai dengan yang kamu minta. Saya telah memberikan wise and an understanding heart. Wisdom dengan understanding. Saya telah memberikan kebijaksanaan dan telah memberikan kepadamu pengertian. Nah, yang berikan ini Tuhan, jangan lupa. Tuhan yang memberikan. Jadi kalau Tuhan yang memberikan, ini bukan main dahsyatnya. Ini bukan dia ke sekolah, lalu dia memperolehnya dari sekolah. Ini yang berikan adalah Tuhan, pencipta semesta alam. Jadi sekarang dia memiliki wisdom, dan dia juga memiliki understanding. Sehingga nggak ada orang seperti dia, atau nggak akan ada orang seperti dia. Karena ini pemberian Tuhan, bukan hasil orang ke sekolah. Kalau orang ke sekolah mungkin bisa ditandingi, tapi kalau pemberian Tuhan nggak bisa ditandingi. Di ayat 1 Raja-Raja 4:30, Sulaiman punya hikmat bertambah-tambah. Sulaiman punya wisdom itu bertambah-tambah, okay? Excel wisdom. Dari semua orang-orang yang tinggal di sebelah timur, dari orang-orang di sebelah Mesir, dialah yang paling memiliki hikmat. Dia wiser, lebih bijaksana dari semua manusia. Okay. Dan inilah dia punya contoh tempat-tempat orang-orang yang dibandingkan itu, dialah yang paling wise. Dan dia mulai dikenal di sekitar bangsa-bangsa. Di bangsa-bangsa sekitar dia mulai dikenal. Dan dia dikenal karena dia punya wisdom. Karena dia punya hikmat. Dan seharusnya kan kita tahu, kalau Tuhan berikan hikmat, seharusnya Tuhanlah yang dimuliakan, sama dengan di Matius 5 ayat 16. Di saat ada good works yang adalah hasil pekerjaan Roh Bapa dalam kehidupan manusia, seharusnya Bapalah yang dimuliakan. Jadi wisdom dengan understanding yang diberikan kepada Solomon ini, dengan catatan Tuhan dimuliakan melalui dia punya wisdom dengan understanding. Sehingga dia sekarang sudah sangat populer, sudah dikenal di kalangan bangsa-bangsa di sekitar dia. Dia bisa berbicara 3.000 Proverbs. Proverbs itu pepatah ya, atau Amsal, buku Amsal. Dia yang tulis buku Amsal kan. Dan buku Amsal penuh dengan hikmat, kita tahu. Dan dia tahu 1005
lagu-lagu ya. Tentu saja lagu-lagunya sangat mantap juga ya kalau lagu-lagu ini dibuatnya berdasarkan hikmat yang dari surga. Dia bisa bicara tentang pohon. Nah, mungkin orang di dunia setelah itu bisa bicara tentang pohon, tapi kalau dia bicara tentang pohon, orang akan duduk dan dengar. Dari pohon cedar di Lebanon ke hyssop, okay. Dia bisa bicara tentang binatang-binatang, tentang burung-burung, tentang binatang-binatang yang merangkak. Dia bisa bicara tentang ikan-ikan. Jadi kalau dia bicara tentang ikan itu dia mengerti sekali. Pohon dan binatang, burung, ikan, semua yang merangkak, dia sangat mengerti. Karena dia memiliki hikmat dan pengertian dari surga. Dan semua orang datang untuk mendengar dia punya wisdom. Dan raja-raja bumi datang untuk mendengar dia punya wisdom. Artinya, raja-raja dunia datang untuk mendengar wisdomnya Tuhan dengan understandingnya Tuhan yang disalurkan melalui Solomon, kan? Karena ini Tuhan punya wisdom yang diberikan kepada Solomon ini. Jadi orang datang. Jadi kalau kita lihat bahwa kita bicara tentang Tuhan ya, kalau kita bicara tentang Tuhan berdasarkan pengertian yang benar, orang akan datang dengar, itu kuncinya. Tapi ya kalau kita bicara sesuatu yang enggak ada wisdomnya dari surga, pantas orang enggak tertarik mendengar. Kecuali memang dia enggak suka hal-hal surgawi, kan. Jadi semua orang mulai datang dan mau mendengar dia punya wisdom. Nah, kutipan berikut ini, kita lihat, Sulaiman punya hati, atau dia punya pikiran saking bijaksananya, teringat Lucifer di surga kan, sangat bijaksana, turn from God, berpaling dari Tuhan, di mana dia memperbanyak bagi dirinya istri-istri dari bangsa-bangsa penyembah berhala. Tuhan telah melarang dia untuk kawin antar jenis kepercayaannya, antar imannya, interfaith. Tuhan sudah larang itu, kan? Karena Tuhan sudah membuat dia sudah disanctify, sudah dipisahkan. Tapi dia tetap melakukannya. Dan dia punya istri-istri ini yang banyak sekali, membuat dia sekarang menyembah other gods. Jadi bisa lihat, hikmat itu hanya mantap kalau kita sembah Tuhan. Tapi kalau gara-gara hikmat itu akhirnya kita sembah other gods, enggak mantap kan? Dan hatinya enggak sempurna dengan Tuhan dia punya God. Jadi kita bisa lihat apa yang terjadi dengan Sulaiman yang penuh dengan hikmat dengan pengertian, sekarang sudah hilang hikmat pengertiannya kalau dia sekarang sudah melakukan sesuatu yang sangat bertentangan dengan kehendak Bapa di surga. Sudah sangat bertentangan. Dan Tuhan tidak senang dengan Solomon karena hatinya berpaling dari the Lord God of Israel. Dan muncul kepada dia 2 kali dan bicara tentang hal ini, bahwa dia nggak boleh menyembah berhala-berhala dari istrinya, tapi dia tidak memelihara perintah Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan berkata kepada Solomon, karena kamu telah lakukan ini, kamu tidak pelihara covenant-ku, dan kamu tidak memelihara statutes-ku, kan? Karena kamu tidak mau pelihara statutes dan covenant, saya akan mengambil dari kamu kerajaan ini. Dan kita tahu setelah itu Israel terbagi 2 kan? Utara yang namanya Israel dan selatan terbagi 2. Gara-gara ini terpisahlah kerajaan ini. 10 suku di atas dan 2 suku di bawah. Lalu dikatakan seandainya Sulaiman sudah mati sebelum dia meninggalkan Tuhan, dia bisa saja kehidupan dia bisa menjadi satu kehidupan yang mana catatan tentang kehidupan dia itu sangat dahsyat. Kalau dia mati sebelum dia murtad. Tapi dengan dia murtad sehingga tercemarlah
kedahsyatan daripada hikmatnya dan kerajaannya. Jadi orang yang se-great apapun, yang sebijaksana pun, akan pasti jatuh. Kecuali kehidupan mereka sepenuhnya mereka percaya kepada Tuhan dan menurut kepada semua perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya apa? Covenant dengan statutes. Jadi statutes inilah yang membuat seseorang bisa menjauhkan diri dari Tuhan dan jatuh seperti Sulaiman. Walaupun nggak sejauh setinggi Sulaiman, dia punya kebijaksanaan, tapi namanya kita tinggalkan covenant dengan statutes, kita akan jatuh. Kita akan jatuh, surely fall, kan? Nah, di Ulangan 4 ayat 5 dikatakan, aku telah mengajarkan kepada kamu statutes dengan judgment yang engkau harus lakukan di tanah di mana engkau dibawa keluar dari Mesir untuk tinggali atau diami. Peliharalah dan lakukanlah statutes dengan judgment, karena kalau kamu lakukan dia punya statutes dengan judgment, inilah kamu punya wisdom dengan understanding. Jadi kenapa Sulaiman jatuh? Karena dia sudah mulai bertindak atau hidupnya sudah bertentangan dengan statutes dengan judgment. Kita sudah bisa lihat apa yang terjadi di akhir zaman, di mana kalau statutes dengan judgment ditolak, ini sama dengan mengulang kemurtatan daripada raja yang paling dahsyat, wisdom dengan understandingnya. Kalau kamu memelihara dan melakukan ini statutes dengan judgment, inilah kamu punya wisdom dan understanding yang kita tahu diberikan kepada Sulaiman, kan? Di hadapan bangsa-bangsa. Yang mereka akan mendengar ini statutes semua. Jadi waktu mereka lihat, wah ini bangsa hebat sekali ya, seperti bangsanya Sulaiman, kan? Hebat sekali ini bangsa ini. Kenapa? Kenapa mereka bisa hebat? Karena mereka pelihara statutes dengan judgment. Dan mereka akan bilang, sesungguhnya bangsa ini adalah bangsa yang wise dengan understanding. Makanya orang-orang raja-raja dan Queen Sheba, ya kita tahu, dari Ethiopia, datang mengunjungi Sulaiman, kan? Dan waktu datang mengunjungi Sulaiman, karena mereka mau dengar dia punya wisdom. Dan mereka mau dengar wisdomnya, tentu saja mereka akan diajar tentang statutes dengan judgment. Jadi statutes dengan judgment itulah yang menjadi magnet yang menarik orang untuk tertarik untuk dengar firman Tuhan. Dan di saat Sulaiman sudah meninggalkan statutes judgment dengan dia punya statutes, dia punya covenant, dia mulai jatuh. Disebabkan oleh fornication, kan? Dan ayat itu juga katakan, bangsa apa yang sangat great, di mana Tuhan mereka sangat dekat dengan mereka. Jadi Tuhan itu dekat dengan mereka kalau mereka pelihara statutes dengan judgment. Tuhan itu jauh dari mereka kalau mereka tolak statutes dengan judgment. Jadi umat Tuhan itu akan dikenal great di bangsa-bangsa all nations sekitar kita. Dan mereka akan tertarik untuk mendengar pekabaran malaikat ketiga kalau umat Tuhan pelihara statutes dengan judgment. Dan kita tahu kalau fall apa? Babylon. Fail, gagal, fall sama. Surely fall, surely fail. Dan yang akan jatuh Babylon. Babylon apa? Tolak statutes dengan judgment. Dan Tuhan tidak dekat, tapi Tuhan jauh dari mereka. Oke, kita lanjut di sini. Di Keluaran 20 ayat 19 kita lihat. Waktu Tuhan sudah selesai berbicara 10 hukum. Dan 10 hukumnya di Keluaran 20. Mulai ayat 3 sampai 17. Waktu Tuhan sudah selesai. Kita tahu umat Tuhan bilang kepada Musa, kamulah yang bicara dengan kami dan kita akan dengar. Jangan biarkan Bapa bicara kepada kami, nanti kita mati. Dan orang-orang yang bilang kepada Musa, kamulah yang bicara, mereka apa? Menjauhi diri. Sementara Musa mendekati Tuhan, dan Tuhan di mana? Di kegelapan yang sangat pekat. Nah, apa artinya ini? Kita bisa lihat ya. Orang yang memelihara statutes dengan judgment, Tuhan dekat. Tuhan dekat
kepada orang yang memelihara statute dengan judgment. Dan waktu Tuhan berikan 10 hukum, mereka menjauh. Sementara Musa mendekat dan lokasi Tuhan di kegelapan yang pekat. Kalau nggak salah katanya pekat ya. Thick darkness lah, kegelapan yang tebal. Dan hanya orang-orang yang pelihara statutes dengan judgment lah yang bisa mendekat Tuhan. Kan kita tahu dosa itu yang memisahkan manusia dari Tuhan. Tapi Musa mendekati Tuhan karena kita tahu, dia mengerti prinsip statutes dengan judgment. Sementara umat Israel nggak mengerti. Itu sebabnya diberikan kan? Itu sebabnya diberikan. Nah, mari kita lihat tentang awan. Apa hubungannya dengan awan ya? Minggu lalu kan kita mulai bagian ke-8 bicara tentang hari kedua. Tuhan ciptakan firmament. Di firmament itu ada air yang ditampung oleh awan. Dan di laut pun ada air. Di Zephaniah atau Sefanya 1 ayat 15 dikatakan sini ada hari kegelapan, ada hari gloominess. Gloominess itu kayak gelap dan enggak ceria lah. Hari yang tidak ceria, hari yang gelap, hari awan-awan yang gelap dan tebal. Ini thick darkness ini. Kan? Jangan lupa, Musa mendekati Tuhan dan Tuhan berada di awan yang gelap. Tuhan berada di awan yang gelap. Jadi waktu Musa mendekati Tuhan, Tuhan berada di awan yang gelap. Dan akan ada hari kegelapan, akan ada hari awan yang gelap. Nah, kalau ada hari awan yang gelap, artinya ada Tuhan di situ, betul? Dan hanya orang yang pelihara statutes dengan judgment lah yang bisa mendekati Tuhan di hari awan yang gelap. Di 1888 Messages, halaman 930, setan akan datang melalui jalur apapun yang diizinkan untuk terbuka untuk membutakan pikiran-pikiran manusia akan hal-hal yang penting yang bisa menentukan mereka punya kekekalan yang sedang terjadi sekarang. Jadi setan mau membutakan dari peristiwa-peristiwa yang seharusnya umat Tuhan mengerti sehingga bisa siap nanti. Lalu dikatakan apa? Kalau dia bisa be cloud itu ialah untuk membuat pikirannya nggak bisa lihat kayak ada awan yang gelap gitu. Karena ada kata apa di be cloud? Cloud. Ada kata cloud ya. Dan cara untuk bikin be clouds pikirannya ialah untuk membutakan pikiran mereka. Membutakan pikiran mereka itu pikirannya di cloud. Dan pekerjaannya akan tercampur ragi. Kita tahu ragi adalah lambang daripada dosa, salah satu lambang daripada dosa kan. Jadi di hari-hari yang gelap bisa saja orang itu sama dengan orang-orang Israel yang mereka malahan nggak bisa lihat Tuhan. Karena mereka punya pikiran yang dibutuhkan itu sudah be cloud. Yang mereka lihat adalah awan yang gelap. Sementara Musa menuju ke Tuhan di awan yang gelap. Dan orang Israel lihat awan gelap, malahan mereka menjauh. Perbedaannya apa? Statutes dengan judgment. Jadi akan banyak orang ketakutan waktu mereka lihat awan yang gelap di langit. Sedemikian rupa atau demikian juga banyak orang nggak perlu sebenarnya takut mengenai awan-awan yang menyelubungi pikiran mereka. Jadi sebagaimana mereka lihat awan lalu di langit lalu ketakutan lihat awan yang gelap ya, nggak kelihatan mataharinya, itu menakutkan, itu sama dengan orang pun sedang ketakutan karena mereka punya pikiran itu seakan-akan diselubungi awan. Kalau tidak mengerti statute dan judgment. Karena Musa nggak ada awan yang menyelubungi pikirannya, karena dia nggak takut untuk mendekati Tuhan di tengah awan yang gelap. Tapi apa yang bisa menggeser, apa yang bisa melenyapkan
awan yang gelap? Jawabannya apa? Waktu matahari muncul. Jadi matahari muncul itulah yang bisa menggeser. Dia punya awan gelap kan? Artinya apakah Musa bisa melihat matahari di balik awan? Bisa. Apakah dia bisa lihat mataharinya waktu dia lihat awan gelapnya? Bisa. Sementara orang lain nggak bisa. Oke, di Maleakhi 4 ayat 2 dikatakan, matahari righteousness akan muncul dengan penyembuhan. Artinya, kalau saya bisa lihat righteousness, matahari righteousness, righteousness itulah yang menyebabkan saya bisa mendekati awan yang gelap tanpa rasa takut. Jadi dari kegelapan muncul terang. Dari gelap muncul terang. Jangan lupa, dari gelap, let there be light. Dari gelap muncul terang. Jadi nggak perlu umat Tuhan takut akan kegelapan. Kalau Tuhan bisa munculkan matahari righteousness dari kegelapan. Musa nggak takut lihat awan gelap. Umat Israel yang melanggar statutes dengan judgment lah yang sedang ketakutan. Nah, apalagi yang dari terang, dari gelap dan terang. Dikatakan di sini di 2 Petrus 1:19 dikatakan, seperti terang yang menyinari tempat yang gelap. Kita tahu Agustus 15, 1844 itu midnight cry kan? Dan seperti matahari terbit dalam hati kamu. Matius 25:10. Kita tahu di zaman William Miller, Agustus 15, 1844 itu midnight cry. Jadi di tempat yang gelap muncul terang pekabaran. Dan waktu matahari terbit dan sudah tinggi di langit, Matius 25:10, waktu tutup pintu, orang-orang yang melihat terang itu masuk bilik maha suci melalui iman di Ka'bah di surga. Dan apa itu terang yang menerangi tempat yang gelap? A more sure word of prophecy. A more sure word of prophecy adalah dia pastikan nubuatannya di Oktober 22, 1894 dan terangnya yang menunjukkan kepada Oktober 22, 1844 mulai menerangi kegelapan di Agustus 15, 1844. A more sure word of prophecy. Tapi orang-orang yang bodoh, yang foolish, mereka nggak bisa lihat itu. Mereka malahan menjauhi diri karena yang mereka lihat kegelapan. Karena mereka lihat kegelapan, mereka nggak pernah bisa lihat righteousness, matahari di belakang kegelapan itu, sehingga mereka nggak pernah bisa masuk dengan Tuhan Yesus by faith di bilik maha suci ke bilik maha suci di surga. Awan. Di balik awan ada Tuhan. Mazmur 97 ayat 1 dan seterusnya, Tuhan bertahta dan awan dan kegelapan menyelubungi Tuhan. Tuhan punya tempat kediaman lah righteousness dengan judgment. Lihat. Coba lihat ini. Di sekitar Tuhan ada awan dan kegelapan. Jadi di balik awan ada apa? Ada matahari. Nah, kalau kita lihat, waduh, mendung hari ini. Apakah mendung artinya matahari nggak terbit? Enggak. Matahari nggak terbit. Ketutup aja awan, tapi saya tahu walaupun gelap, saya tahu di balik awan itu ada matahari. Di balik awan ada matahari. Artinya setiap kali saya lihat awan, saya tahu di belakangnya ada righteousness, ada judgment, ada mercy, ada tahta Tuhan. Ada tahta Tuhan. Ulangan 4 ayat 8 dikatakan, bangsa yang apa yang sangat great, yang memiliki status dengan judgment, di mana semua hukumnya righteous. Ini righteous. Kan? Dan Tuhan yang bertahta di sekitar awan, di sekitarnya awan yang gelap apa? Righteousness. Hukumnya righteous. Ini kan. Jadi di belakang awan ada righteousness, ada hukumnya, ada status dengan judgment. Jadi kita nggak perlu takut waktu kita memasuki Jacob's time of trouble, karena itulah masa kegelapan.
Tapi kita tahu di belakang itu ada matahari righteousness. Kita nggak perlu takut kegelapan. Kalau di balik kegelapan ada terang. Keluaran 20 ayat 18. Di Bukit Sinai, setelah mereka mendengar 10 hukum dibentangkan, semua orang melihat guntur, kilat, suara sangkakala, dan the mountain smoking, ya. Kayak ada asap. Nah, asap itu sama dengan apa? Sama dengan awannya. Dan mereka melihat semua itu waktu Tuhan berbicara dia punya 10 hukum. Nah, kita tahu Tuhan bicara, Tuhan berada di gunung, dan gunungnya penuh dengan awan. Artinya, umat Israel waktu lihat itu ketakutan. Waktu Musa lihat, dia malahan mendekat. Jadi Tuhan sedang berdiam di belakang awan. Dan waktu dia di belakang awan, apa yang dia kumandangkan? Apa yang dia bentangkan? 10 hukum. Apa 10 hukum? Righteousness. Dan apa righteousness dengan judgment? Disitulah Tuhan bertahta. Jadi perlu takut dengan awan gelap? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak perlu takut waktu lihat awan gelap. Nah, kalau itu Keluaran 20, Keluaran 19, chapter sebelumnya apa yang terjadi? Yehova bilang kepada Musa, lihat saya akan datang di tengah awan yang tebal. Agar mereka bisa mendengar bahwa aku berbicara dengan kau dan mereka percaya engkau selama-lamanya. Lalu ayat 18, dan Bukit Sinai dipenuhi dengan asap, dan Yehova turun di tengah api, dan asap naik, dan asap seperti asap tempat pembakaran, dan gunung itu mulai goyang atau gempa bumi. Jadi kita bisa lihat, di semua hal-hal kayak bencana alam, ada gempa bumi, ada asap, ada suara kilat, ada guntur, siapa di belakangnya? Jadi kita nggak perlu takut untuk lihat kegelapan kalau Tuhan bilang, let there be light. John 12:50. Dan saya mengetahui dia punya perintah-perintah adalah life everlasting. Nah, artinya kalau perintahnya Tuhan itu di belakang awan, artinya di belakang awan ada apa? Ada kehidupan kekal. Orang yang takut awan akan menjauhi diri dari kehidupan kekal. Orang yang nggak takut awan gelap, dia mendekati kehidupan kekal. Nah, apa itu life? Apa itu life everlasting? John 1:4 bilang, life adalah light, terang. Di belakang awan ada apa? Ada terang. Mari kita lihat di Kejadian 1, 2, dan 3. Bumi ini gelap. Gelap. Setiap kali ada gelap, ada apa? Tuhan bilang, let there be light. Bukankah ini adalah satu pengharapan bagi umat Tuhan yang hidup di dunia yang penuh dengan kegelapan moral dan akan memasuki Jacob's time of trouble yang gelap moralnya? Tapi walaupun gelap separah apapun, kita tahu di belakangnya ada terang. Di mana ada ancaman kematian, di belakang ancaman itu ada kehidupan kekal. Itu awan. Itu artinya mengerti hari kedua punya awan. Di Matius 25 tadi kita baca, pada tengah malam, gelap, ada suara yang dikumandangkan. Suara itu apa? Firman. Firman apa? Life. Life apa? Terang. At midnight there was light. Behold, the bridegroom cometh. A more sure word of prophecy. Kan? Matius 27 ayat 45. Pada jam ke-6 ada kegelapan. Jam ke-6 itu jam 12 siang ya. Kita tahu Tuhan Yesus sudah dipakukan kayu salib. Jam ke-6 dan ada kegelapan menyelubungi seluruh tempat di daerah Judea itu. Gelap sekali. Sampai jam ke-9 atau sekitar jam 3 siang. 3 jam gelap. Dan ayat 46, dan jam ke-9 Tuhan Yesus berseru dengan suara yang nyaring. Jangan lupa, suara nyaring ini nih. Matius 25 ayat 6 kan.
suara yang nyaring di tengah kegelapan. Tuhan Yesus di kayu salib, suara nyaring di tengah kegelapan. Dia bilang apa? Ilai, Ilai, lama sabachthani. Atau, my God, kenapa engkau telah meninggalkan aku? Tuhan Yesus rasa terpisah dari Bapaknya. Tuhan Yesus nggak pernah terpisah dari Bapaknya. Sebelum ada yang diciptakan pun sudah sama-sama. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kehidupan anak Bapa terpisah dengan Bapaknya. Dan yang memisahkan Tuhan Yesus dari Bapa apa? Kita baca terus di Signs of Times. Jam ke-6 tiba, ada kegelapan di seluruh tanah situ sampai jam ke-9. Bukan kegelapan itu hanya menyelubungi sekitar kayu salib, tapi kegelapan itu di seluruh daerah itu. Jadi bukan di kayu salib saja gelap, di seluruh Judea itu gelap. Lalu apa yang dibilang sini? Bapa berdiam di tengah kegelapan. Dia menyembunyikan kemuliaannya dari mata manusia. Bapa dengan malaikat-malaikat surga sedang sedang mengelilingi kayu salib yang penuh dengan kegelapan. Bapa sangat dekat anaknya. Jadi waktu anak bilang, Bapa, kenapa engkau telah tinggalkan aku? Kenapa? Karena ada kegelapan. Dan Tuhan Yesus ini sedang memikul dosa. Dan dosa itu memisahkan dia dari Bapa. Tapi sementara itu pun, Bapa di samping Tuhan Yesus, tapi sangkin diselubungi dengan kegelapan, Tuhan Yesus nggak bisa lihat itu. Tapi ada nggak Bapanya di samping situ? Ada. Awan iman ini namanya. Bapa di samping Tuhan Yesus dan malaikat-malaikatnya. Dan Bapa tidak mau mengungkapkan dirinya kepada anaknya atau kepada manusia sekalipun. Karena seandainya ada satu terang sedikit pun dari kemuliaan dan kuasanya yang bisa tembusi kegelapan itu, manusia langsung menjadi debu. Manusia langsung menjadi debu. Manusia akan langsung menjadi debu. Jadi gelapnya, sangkin gelapnya itu menjadi dinding untuk Tuhan punya kemuliaan gak tembus. Sehingga anaknya bilang, Bapa, di mana engkau? Kenapa aku sudah ditinggalkan? Dan manusia pun gak bisa lihat. Karena sangkin tebalnya. Kenapa ada kegelapan itu? Di tengah kegelapan, Bapa menyembunyikan dirinya dari prying eyes, ya, mata manusia yang mau melihat penderitaan anaknya di kayu salib. Jadi orang-orang yang jahat ini, mereka dengan senang banget untuk melihat Tuhan Yesus menderita di kayu salib. Dan Bapa nggak mau mereka dengan mata kepuasan mereka melihat penderitaan anaknya, ditutuplah tempat itu sehingga mereka nggak bisa lihat anaknya menderita pikul mereka punya dosa. Dia menutupi alam dengan jubah kegelapan. Jadi alam pun ditutupi dengan kegelapan. Sehingga alam pun tidak bisa melihat penciptanya punya penderitaan terakhir sebelum dia mati. Bapa tutup itu. Sehingga anaknya punya penderitaan itu nggak perlu dilihat mata-mata yang najis semua itu. Dan alam pun sangkin mengerikannya ditutupi oleh awan sampai awan yang gelap menutupi alam untuk bisa melihat penciptanya punya penderitaan terakhir. Tapi di belakang awan itu ada siapa? Ada Bapa dan malaikat surga. Mazmur 18 ayat 11, dia telah membuat kegelapannya itu tempat persembunyiannya. Di mana ada air gelap dan awan yang gelap di langit,
Di belakang itu ada Sun of Righteousness. Jadi awan yang gelap yang menutupi Bapa dari pandangan. Itu sebenarnya jaminan Bapa ada di situ. Jadi di saat ada kegelapan, kamu tahu Bapa di situ. Jadi jangan takut. Jangan takut. Kegelapan lebih gelap, lebih kita tahu ada Bapa di situ. Lebih gelap, artinya saya tahu di belakangnya ada matahari. Lebih nggak kelihatan mataharinya, lebih saya tahu ada mataharinya. Karena lebih gelap, lebih jamin ada terang di belakangnya. Kita sudah memasuki masa kegelapan. Dan kita nggak pernah by faith hidup dalam kegelapan. Sehingga kita nggak pernah bisa tersandung dalam kehidupan kita. Di jam-jam yang mengerikan itu, setelah Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan perantaranya di bilik mas suci, umat Tuhan sekarang hidup di hadapan Bapa tanpa perantara. Tanpa perantara. Kalau kita berdosa, dosa kita nggak bisa diampuni lagi. Ini sudah Daniel 21. Setiap kasus sudah ditentukan, setiap permata sudah ditentukan menjadi milik Tuhan, tapi Tuhan tunggu. Jadi walaupun pekerjaan Tuhan Yesus sudah selesai di bilik mas suci, Tuhan tunggu. Belum mau datang ke bumi, Tuhan tunggu. Tuhan sedang tunggu. Nah, waktu dia tunggu, apa yang sedang terjadi? Dia mau meletakkan dosa-dosa daripada setan di atas kambing atau setan. Artinya setan akan menerima dosanya. Dan kita tahu, setan memikul dosanya untuk 1000 tahun. Tapi dosanya yang diletakkan itu, yang letakkan adalah fitman kan? Fitman itu yang tarik dia, secara simbol kan, dia tarik dia ke padang belantara. Dan waktu tarik dia ke padang belantara, itulah Jacob's time of trouble. Itu sebabnya Tuhan Yesus nggak langsung datang, karena itu harus terjadi dulu. Dan jangka waktu untuk menarik dia ke padang belantara, itulah jangka waktu Jacob's time of trouble. Untuk diletakkan di atas kepala setan dosanya dia, dan dosa dia dengan untuk menggoda orang-orang sehingga mereka berdosa. Itu harus diletakkan. Tapi yang saya mau tekankan adalah umat Tuhan hidup tanpa perantara. Nggak apa-apa, nggak ada perantara, dengan catatan nggak akan berdosa lagi. Waktu protection, daripada hukum negara yang protect manusia ya, ditarik dari mereka yang menghormati hukum Tuhan. Di berbagai tempat di dunia ini akan ada gerakan serentak untuk membinasakan mereka. Di saat hukum-hukum undang-undang sudah diinjak-injak, umat Tuhan mau dibinasakan. Pada waktu yang sudah ditetapkan akan diundang-undangkan, dan undang-undang itu sudah tambah dekat, di mana mereka akan kerjasama untuk menyingkirkan, cabut dari akar-akarnya kelompok kecil ini yang mereka sangat benci. Akan ditetapkan untuk diserang pada waktu malam tertentu, dan akan membungkamkan, mendiamkan mereka, orang-orang yang selalu dengan pekabaran mereka menegur dan nggak suka sekali mereka ditegur akan dosa mereka, sehingga paling bagus mereka dibunuh saja. Ini terjadinya di Jacob's time of trouble. Umat Tuhan ada yang di penjara, ada yang di gunung-gunung, sembunyi di gunung-gunung, di hutan, masih memohon akan perlindungan akan Tuhan. Di mana di sekitar mereka, dengan desakan malaikat-malaikat yang jahat, mereka sedang mempersiapkan pekerjaan untuk membunuh umat Tuhan. Dan di saat mereka sudah mau membunuh umat Tuhan, kegelapan kan itu, di saat mereka mau bunuh umat Tuhan, di saat umat Tuhan mau dibunuh, itu gelapnya bukan main. Sudah gelap sekali. Di saat itulah jam-jam yang paling puncak daripada kegelapan, Tuhan akan muncul untuk meluputkan umatnya. Sama dengan di Lautan Merah kan. Di saat mereka sudah kejepit, Lautan Merah, dia punya gunung, dia punya padang belantara, lalu Firaun sudah mendekat, mereka udah kejepit. Udah nggak bisa kemana-mana lagi, sudah gelap. Di situ Tuhan buka Lautan Merah. Di situ Tuhan akan buka awannya.
dan dia akan munculkan the Son of Righteousness. Tuhan bilang apa? Di saat itu kamu akan ada lagu untuk dinyanyikan. Di tengah malam akan terdengar suara sukacita. Kan? Dan Tuhan akan membuat suara kemuliaannya didengar. Akan menunjukkan terang yang turun dari lengannya. Dan amarahnya. Dan api yang membinasakannya. Siap untuk membinasakan orang-orang yang mau memusnahkan umat Tuhan yang setia kepadanya. Jadi umat Tuhan diluputkan di tengah-tengah kegelapan, di belakang kegelapan. Siapa yang ada di tengah, di belakang kegelapan? Jehovah God. Sama dengan di samping Tuhan Yesus, di kegelapan Jehovah God. Di midnight cry, ada seruan Tuhan Yesus kita akan datang Oktober 22. Jadi setiap kali ada kegelapan, kita tahu ada Tuhan. Ini kita butuhkan sebelum kita masuk Jacob's time of trouble. Kita kembali ke Keluaran 20 ayat 18, mereka melihat thunder, ini kan. Jadi waktu mereka lihat thunder, lightning, noise, smoke, ini kan sama. Di time of trouble nanti, mereka lihat tempest, hailstone, fire, lightning, sama. Lalu, waktu mereka lihat itu apa? Di Sinai, mereka mundur. Mereka mundur, Musa yang mendekat. Mereka mundur, Musa mendekat. Jadi, di saat di time of trouble nanti, di saat mereka datang dan mengakibatkan kegelapan di dunia ini, di mana umat Tuhan gara-gara memelihara hukum Tuhan mau dibunuh, itu kegelapan, Tuhan kasih tunjuk thunder, lightning, fire, terang, semua kan, suaranya, midnight cry kan, a cry made. Di saat itu, mereka apa? Pas mereka mau bunuh, apa yang terjadi? Mereka mundur. Mereka mundur. Dengan seruan-seruan kemenangan dan olok-olokan dan kutukan, orang-orang jahat ini sudah sekarang merencanakan dan sedang menyerang umat Tuhan. Di saat itu tiba-tiba ada kegelapan yang sangat gelap. Lebih gelap daripada kegelapan malam menimpa bumi ini. Dan tiba-tiba muncul rainbow. Rainbow itu pelangi. Diterangi dengan kemuliaan dari tahta Bapa dan menyelubungi langit dan menyelubungi umat Tuhan yang sedang berdoa dan sedang dikepung untuk dibunuh di tengah kegelapan. Orang-orang jahat tiba-tiba berhenti di tempat, sama dengan di Sinai. Mereka lihat, dengar suara Tuhan, dengar thunder, mundur kan? Tiba-tiba olok-olokan mereka diam di tempat. Tujuan mereka untuk bunuh dilupakan. Rencana mereka yang jahat ini, kan, mereka melihat dengan ketakutan simbol daripada covenant Tuhan, dan bagaimana mereka ingin sekali untuk sembunyi dari terang yang sedang menerangi umat Tuhan. Padahal tadinya mau apa? Dengan ganas mau bunuh umat Tuhan, tiba-tiba Tuhan muncul di tengah kegelapan. Mereka langsung mundur, sama dengan di Sinai. Sama dengan di Sinai, sama dengan di Midnight Cry yang foolish virgins langsung mundur kan. Sedangkan yang wise virgins maju terus. Sama dengan Musa, pas gelap dia maju. Dan Kejadian 9:11, apa itu dia punya tanda covenant rainbow? Di Kejadian 9:11 dikatakan, saya akan establish saya punya covenant. Dan inilah tanda daripada saya punya covenant, saya akan membuat pelangi di awan. Dan waktu umat Tuhan datang, waktu umat Tuhan mau dibinasakan, lalu muncul terang dan orang-orang yang takut mundur sama dengan di Sinai, sedikit lagi kita lihat apa di langit? Awan. Siapa duduk di atas awan? Juru selamat kita. Selalu Tuhan munculnya dengan awan. Setiap kali ada awan, itu mengingatkan akan kuasa Tuhan. Dengan by the people of God a voice, okay? Di samping umat Tuhan ada suara yang jelas dengan merdu yang terdengar. Lihat ke atas, sementara mereka mengepung umat Tuhan,
lihat ke atas. Dan waktu mereka lihat ke atas, mereka lihat the bow, pelangi. Dan awan yang ganas dan sangat gelap ini yang menutupi langit, firmament, hari kedua, awan terbelah. Seperti Stefanus. Waktu dia lihat ke langit, dia melihat kemuliaan Bapa dan anak manusia duduk di atas tahtanya. Di dalam kemuliaannya, bentuk yang mereka lihat adalah tanda dia punya humiliation, penghinaan. Jadi mereka bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus yang mereka pakukanlah di zamannya Stefanus ya. Ini dia yang sedang berdiri waktu mereka lihat waktu Stefanus mau dilempari batu. Kan? Dan dari bibir mereka mendengar, dari dia punya bibir, Tuhan Yesus punya bibir, mereka mendengar permohonan yang dipersembahkan di hadapan Bapanya dan malaikat-malaikat. Apa yang mereka dengar? Di waktu musuh membunuh mereka dan tiba-tiba awan gelap terpisah, lalu terdengarlah kemuliaan suara Bapa. Apa yang Tuhan Yesus bilang yang didengar? Dia bilang ini, aku mau bahwa mereka juga yang engkau telah berikan kepadaku bersamaku di mana aku berada. Bayangkan untuk dengar itu setelah mau dibunuh, udah kelaparan, udah haus, udah dingin, udah diincar-incar mau dibunuh, udah lari ke hutan, ke gunung, ada yang di penjara, dan menderita lama, tiba-tiba terbukalah awan yang gelap, muncul terang dan suara, dan yang dibilang apa? Aku mau mereka bersama-sama aku, Bapak. John 17:24. Sekali lagi suara yang merdu seperti lagu ini, dan kemenangan kedengaran. Mereka datang, kudus dan tidak bercacat, tidak ada cemarnya. Mereka telah memelihara firman-Ku dengan kesabaranku. Dan mereka akan berjalan di antara malaikat. Dan bibir-bibir yang sedang gemetar dan pucat ini berseru kemenangan. Di tengah-tengah malam yang gelap, Tuhan akan ungkapkan kuasanya waktu dia meluputkan umatnya yang mau dibinasakan oleh orang-orang jahat. Matahari muncul di dalam keterikannya. Tanda-tanda mengikuti setelah itu. Orang-orang jahat melihat dengan penuh dengan ketakutan. Sementara orang yang benar melihat mereka punya tanda di mana mereka sudah bebas dari dunia jahat ini. Semua di alam sepertinya terputar balik. Air tidak mengalir lagi. Kegelapan awan yang gelap bertabrakan satu dengan yang lain. Di langit yang marah seakan-akan kita bisa melihat atau mendengar kemuliaan di mana kita mendengar suara seperti air deru yang berkata dan didengar oleh umat Tuhan, sudah selesai. It is done. Kamu punya perjuangan di dunia ini untuk mempertahankan kebenaran, dan gara-gara pertahankan kebenaran kamu dicekal, kamu bilang fanatik, kamu mau dibunuh, kamu di cut off semua earthly sport, gara-gara kamu mempertahankan kebenaran, walaupun kamu siap untuk mati, siap untuk masuk penjara, siap untuk kelaparan, siap untuk kehausan, siap untuk apa saja yang dibenci dunia, sudah selesai. Saya tunggu sampai gelap tebal menyelubungi umat Tuhan, baru matahari righteousness muncul untuk memisahkan umat Tuhan dari bumi yang jahat ini. Hanya akan untuk mengunjungi lagi 1000 tahun kemudian, waktu bumi ini akan dibakar bersama orang jahat dan diciptakan kembali dengan baru. Awan grace. Yesaya 55. Sebagaimana hujan, kita tahu nggak ada hujan kalau nggak ada awan kan. Sebagaimana hujan turun dan salju turun dari langit dan mengairi bumi ini dan membuat tunas mulai keluar.
Demikian juga firman-Ku atau grace-Ku keluar dari mulutku dan tidak akan kembali sia-sia. Jadi bisa lihat hari kedua ada awan, firmament, itu sama dengan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah terang kan. 1 Raja-Raja 18:45 dikatakan, tibalah waktunya, waktu awannya sudah sangat gelap dan ada angin, tiba-tiba muncul apa? Hujan. Ini kita tahu kan, Elijah setelah nabi-nabi palsu dibunuh, apa yang muncul? Awan gelap. Dan setelah awan gelap turun apa? Hujan. Jadi setiap kali ada awan, berikutnya keluar apa? Hujan. Hujan apa? Apa hujan? Roh Kudus. Mazmur 147 ayat 8, yang menutupi langit dengan awan, dan awan itu mempersiapkan hujan agar dia punya rumput bisa bertumbuh. Di atas mana? Di atas gunung. Kita tahu umat Tuhan keluar larinya ke mana? Gunung. Dan di gunung harus ada apa? Harus ada awan. Dan awan menghasilkan apa? Hujan. Jadi kalau kita sudah lihat 24:15 dan kita nggak keluar, kira-kira bisa nggak pernah bertumbuh kita? Nggak pernah. Tapi kita harus lihat awan, walaupun gelap pun masuk seperti Musa. Kan di belakangnya ada apa? Ada terang, ada kehidupan. Hari kedua ini, sebagaimana air yang di air itu kita dapati di awan yang tebal ya, walaupun tipis banget. Itu mengingatkan akan kuasa Tuhan, dan itu juga mengingatkan akan kuasa gospel daripada kuasa Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita dari dosa. Awan itu ada power kan? Karena bagaimana air yang berat bisa menampung, bagaimana awan yang ringan, kapas bisa menampung air yang sangat berat. Artinya awan melambangkan power of God. Dan power of God itu apa? Gospel. Nah, kalau kita lihat gambar ini, kita lihat ini gambar musim salju ya. Sekarang lagi musim salju. Mati kan semua, kecuali evergreen. Tapi setelah musim winter, apa yang muncul? Muncul bunga-bunga. Spring. Jadi dari musim kematian, kedinginan, dan kalau winter gelapnya lebih lama daripada terang kan. Jadi gelap ya. Dari musim winter, gelap, dingin, muncul terang. Sini dia. Dan apa yang membuat itu? Di saat gelap, kita tahu ada apa? Ada air. Salju itu apa? Air. Lalu mulailah keluar tumbuh-tumbuhan yang sangat indah. Itu di nature pun, dari dia punya musim pun kita bisa lihat. Dari gelap, dari kematian muncul kehidupan. Dari gelap muncul terang. Kan? Jadi gospel itu adalah good news kan, glad tidings dari dosa. Powernya Tuhan, bicara tentang power itu, di belakang powernya ada apa? Di belakang dia punya awan ada apa? Righteousness. Kan righteousness kan, the son of righteousness muncul dari kegelapan kan. Dan righteousness apa? Lawannya unrighteousness, bebas dari dosa. Jadi setiap kali saya lihat awan yang gelap, saya tahu apa? Di belakangnya ada bebas dari dosa. Kalau saya bisa lihat tembusin awan itu, saya tahu ada Bapa di situ. Saya tahu ada bebas dosa. Di mana saya sedang diselubungi dengan dosa, digoda untuk melayani daging, itu awan saya. Saya punya awan kegelapan. Saya tahu kalau saya bisa dengan iman melihat tembus kegelapan dosa itu, keinginan daging, ada apa? Ada keluputan. Ada righteousness. Roma 1:16. Gospel Kristus adalah kuasa Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Dan kuasa Tuhan itu awan kan? Waktu saya lihat awan gelap, di belakangnya apa? Muncul the righteousness of God. The clouds menghasilkan the righteousness of God. Di mana ada awan, kita tahu ada matahari. Ada hujan yang siap untuk memenuhi kebutuhan orang. Dan kita tahu kita bicara tentang spiritual sekarang kan? Spiritual things.
Kita tahu kondisi manusia di Roma 3:10 adalah apa? Nggak ada yang righteous, gelap. Tidak ada yang mengerti, gelap. Tidak ada yang cari Tuhan, gelap. Semua gone out of the way, gelap. Semua unprofitable, gelap. Nggak ada yang baik, semua gelap. Semua gelap. Jadi anggap ini ayat 10, 11, 12, awan yang gelap di langit. Ada awan yang gelap di langit. Tapi dari awan yang gelap di langit akan ada apa? Ada akan drop down, turun, cometh down. Akan turun dari awan yang gelap, apa? Hujan righteousness. Hujan keselamatan. Lalu tumbuhlah tumbuhan-tumbuhan righteousness. Dan dipanenlah waktu Tuhan datang. Saudara-saudara, penting sekali untuk saya bisa melihat kuasa Tuhan di hari kedua penciptaan. Di langit, di awan, di hujan. Semua itu menceritakan tentang kuasa Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Sama dengan air turun, Yesaya 5:5 bilang, hujan turun, sama dengan firman Tuhan turun. Di dalam kegelapan, midnight, there was a cry made, firman Tuhan. Di saat kegelapan, Tuhan langsung bilang dia punya covenant. My word, keluar kan? Taburlah righteousness, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Dan setelah itu apa? Panenlah mercy. Sekaranglah waktunya untuk cari Tuhan. Dan waktu Tuhan datang, dalam bentuk apa dia datangnya? Dia datang atau come down. Hujan righteousness. Carilah Tuhan di kegelapan dunia ini. Tuhan akan datang dalam bentuk hujan terang. Hujan righteousness. Yeskiel 34:26 dikatakan, saya akan menyebabkan hujan turun pada waktunya. Berkat hujan, shower of blessing. Tapi berkat hujan itu hanya bisa dilihat oleh orang yang bisa melihat berkat itu di belakang awan kesulitan dan tribulation. Kejadian 1:14, Tuhan bilang apa? Let there be lights. Bilang biarlah ada light. Light kata lainnya apa? Life atau righteousness di langit, di heaven. Biarlah ada light yang ditutupi oleh awan. Untuk menjadi apa? Light itu atau righteousness itu atau shower itu kan. Jadi kalau bilang righteousness, firman Tuhan, shower, blessing, life, itu dia. Let there be righteousness. Let there be hujan. Let there be shower. Itu dia. Let there be light. Di mana? Di langit. Dan itu light untuk apa? Untuk menentukan seasons. Nah, season apa? Untuk menentukan assembly. Untuk menentukan sesuatu yang di-appointed. Untuk menentukan feast. Statutes dengan judgment. Bayangkan. Awan. Ceritakan tentang statutes judgment dengan feast. Awan. Bicara tentang feast. Kita lihat di Testimony to Minister Gospel Worker 508. Kristus bilang, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, assemble together, di situ aku pun berada di tengah mereka. Perkumpulan gereja seperti camp meeting atau apa? Assemblies. Assemblies apa? Appointed time. Assemblies of home church adalah Tuhan punya appointed season. Opportunities untuk berikan hujan awal dan hujan akhir. Di saat umat Tuhan berkumpul sama-sama belajar firman Tuhan di home church, di situ dicurahkannya hujan. Artinya di mana ada hujan, ada awan, dan di belakang awannya apa? Righteousness. Karena nggak bisa ada hujan kalau nggak ada awan. Nggak bisa. Dan hebatnya sekarang, secara yang kita lakukan sekarang ya, walaupun ini bukan spiritual, kita tahu bahwa ini Zoom meeting namanya apa? Zoom Cloud Meeting. Zoom Cloud Feast. Zoom Cloud Assemblies. Dan di situ dicurahkan apa? Early dengan late rain. Sakaria 10 ayat 1, mintalah kepada Jehovah God hujan pada waktunya. Pada waktunya apa artinya? Appointed time.
Dan dia akan buat awan dan mengakibatkan hujan untuk jatuh, untuk membasahi rumput-rumput di ladang. Hari kedua menunjukkan kuasa Tuhan, berkat Tuhan yang dimuncurkan. Kalau saya ada iman, saya bisa lihat di belakang kegelapan selalu ada keluputan. Tuhan izinkan saya untuk memasuki awan pencobaan yang gelap. Dan hanya dengan imanlah saya bisa bersuka cita dalam kegelapan. Karena saya tahu Tuhan sangat dekat dengan saya. Walaupun saya nggak bisa lihat karena ada awan kegelapan. Matius 24 ayat 32. Belajarlah perumpamaan daripada pohon ara, di mana cabangnya sudah mulai lembut dan mulai kasih keluar dia punya daun-daun. Kamu tahu sedikit lagi sudah mau musim panas, musim panen. Tutup pintu. Demikian juga, waktu kamu lihat semua hal ini, nah sekarang saya tanya, apa yang membuat dia punya daun keluar? Hujan. Karena ini terjadinya di spring, dan spring itu apa? Spring showers. Jadi waktu kamu lihat daun-daun mulai keluar, itu karena hujan. Artinya waktu kamu lihat hujan, dan di mana Tuhan curahkan hujannya. Appointed time, assemblies. Di saat kita belajar tentang assemblies, di saat kita belajar tentang Holy Convocation, di saat kita belajar feast untuk kita bisa gather together, itu musim aja. Musim apa? Musim hujan. Di saat kamu lihat dia punya pucuk mulai keluar, spiritualnya apa? Di saat kamu lihat hujan dicurahkan di assemblies, di feast. Di saat kamu lihat itu, kamu tahu summer, tutup pintu, sudah dekat, sudah di ambang pintu. Dan generasi yang lihat ini tidak akan berlalu sampai kedatangan Tuhan Yesus. Langit dan bumi bisa lenyap. Firman Tuhan yang bilang ini nggak pernah akan gagal. Di saat Tuhan mulai curahkan, tapi curahkannya dengan catatan umat Tuhan mengerti apa? Feast, assemble. Di saat itu, ketahuilah waktunya sudah dekat. Walaupun tidak seorang pun mengetahui jam dan hari kedatangannya, kita diinstruksikan, dituntut untuk mengetahui sudah dekatnya. Dan kalau kita nggak tahu dan nggak mau tahu, dan nggak peduli untuk tahu bahwa sudah dekat waktunya, artinya kalau saya nggak tahu, nggak mau tahu, dan nggak peduli untuk tahu, udah pasti saya nggak peduli untuk assemblies. Dan kalau saya nggak assembly, saya nggak dicurahkan hujan. Bisa saja karena saya lihat awan dan ketakutan. Dengan ketakutannya, saya nggak masuk ke awan. Saya nggak bisa lihat di belakang awan ada matahari, sun of righteousness, Maleakhi 4:2. Dan di saat saya menolaknya, fatal. Fatal. Jadi kalau saya nggak bisa lihat ini dan caranya untuk menerima hujannya di musim hujan ialah untuk assemble, fatal. Seperti orang-orang yang hidup zaman Nuh, mereka nggak tahu tiba-tiba sudah turun banjir. Lukas 21:36. Oleh sebab itu apa? Watch ye therefore. Lihatlah tanda-tandanya, karena semuanya itu appointed time. Lihatlah tanda-tandanya. Karena kalau kamu lihat tandanya, kamu tahu sudah dekat, kamu mempersiapkan diri, karakter, siap. Mulai dibicarakan, direnungkan, melihat kasih Bapa. Hanya kasih Bapa lah yang bisa membuat orang gak takut untuk menghadapi kegelapan. Karena kegelapan itu hanyalah kegelapan yang menakutkan kalau saya gak bisa lihat God di belakangnya. Tapi kalau saya tahu di gelap ada Bapa di situ sedang tunggu untuk kegelapannya menjadi gelapan tengah malam. Dan di saat gelapnya bukan main, saya tahu sudah mau muncul anak manusia di awan-awan. Tuhan Yesus mendatang. Lihatlah ke awan. Sering-sering lihat ke awan. Dan renungkan. Karena itulah keselamatanmu.